ketika Nabi meninggal, makamkan di Baitul Maqdis. Karena di sana makam para nabi katanya. Alaihimussalam. Banyak cekcok, lalu sahabat namanya Khabbab bin Al-Mundhir maju itu. Saya pernah mendengar radhiyallahu anhu ya. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, para nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat dia meninggal katanya. Kemudian, kalau gitu di Madinah katanya. Karena tadinya debat apa di Baitul Maqdis apa di Mekah tanah kelahirannya, di Madinah itu. Karena hati-hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka di mana Nabi meninggal? Di mana? Di kamarnya. Di kamarnya, di atas kasur ya. Kasurnya diangkat, bawa kasur digali. Itu karena hati-hatinya para sahabat itu. Jadi Nabi dimakamkan persis di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خل مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ad. Kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik, kajian tafsir maudhu'i. Temanya adalah bagaimana hukum Islam ini dibentuk, bagaimana moderasi dalam hukum Islam, atau betapa fleksibilitas, betapa fleksibelnya, betapa fleksibilitas dalam hukum ini senantiasa kita dapati. Ia terus senantiasa mengada, mewaktu, meruang, mewaktu, menyejarah dalam kehidupan kita. Karena hukum memang ia tidak melulu dipertautkan kepada teks, nas, mansusot,
berdasarkan nas Quran dan hadis, akan tetapi ia juga digantungkan, dinisbatkan kepada ruang waktu, bahkan keadaan si pelaku. Sehingga hukum Islam yang kita dapati sekarang ini, betapa ia adalah hukum yang boleh jadi substansinya tidak ada perubahan, tetapi bentuk-bentuknya, format-formatnya, banyak sekali kita dapati penyesuaian-penyesuaian. Bahasa itu mungkin agak akademik, kita ganti bahasa yang lebih gampang. Hukum itu tergantung keadaan manusia. Jadi saya mau bilang itu saja. Jadi hukum ini tergantung keadaan manusia, situasi, keadaan yang dihadapinya. Misalnya, hukum Islam ini mengacu kepada maqasidus syariah. Maka ada tafsir yang concern, fokus kepada ranah ini disebut tafsir maqasidi. Jadi nomor satu, hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga hak hidup, menjaga hak asasi manusia. Maka apapun yang mengancam diri manusia pasti haram menurut hukum dan bahkan menurut negara. Mungkin ada yang belum tahu ya. Ini keren sekali tulisan ini. Sudah maksimal kayaknya. Maqasidus syariah. Nomor satu adalah hifdzun nafas. Menjaga jiwa, memberi perlindungan kepada hak hidup, hak asasi manusia. Maka apapun yang mengancam diri pasti haram. Yang merusak diri kita, misalnya lalim ya, berbuat zalim kepada diri, menyiksa diri, kemudian menganiaya diri sendiri, membiarkan diri sendiri ini kelaparan, miskin, dan seterusnya. Sholat, zakat, puasa, haji pun tergantung keadaan diri kita. Kalau sehat, ya silakan haji, kalau tidak sehat tidak wajib. Jadi betapa hukum ini bisa dianulir, diveto ya, dibatalkan atau minimal diringankan sama sekali karena ia bergantung pada keadaan kita, ruang, waktu, dan kesempatan kita. Sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk itu. Puasa, orang yang sudah sepuh, mbah-mbah, adakah? Ada, itu dia, boleh tidak puasa. Ibu hamil menyusui misalnya, meskipun sudah tidak lagi di masa nifas, boleh tidak berpuasa. Sakit, in kuntum marda ala safarin ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Tuhan menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Sebutkan saja apa yang mengancam jiwa kita, maka pasti haram menurut agama. Lantas hifdzuddin, menjaga agama. Maknanya secara lebih luas adalah menjaga kehidupan kerukunan umat beragama, perbedaan agama di satu sisi dan perbedaan mazhab di sisi lain. Maka beberapa tahun silam saya mengajar muqaranatul adyan ya, perbandingan agama. Ini penting kita ketahui agama-agama lain. Misalnya kita patut tahu hari raya mereka, hari-hari besar mereka. Imlek, Natal, kemudian Galungan, Kuningan, Hari Raya Nyepi, Waisak. Dan hari raya perayaan-perayaan saudara kita penganut agama Kapitayan atau saudara kita yang tidak beragama pasti punya hari raya mereka. Itu juga patut kita hormati, kita hargai. Nah, oke. Bisakah menjaga agama tanpa mengetahui agama itu apa? Tentu saja harus belajar tentang agama. Kemudian, apapun yang merusak agama, cara pandang yang kaku, sok-sok pemurnian agama, itu pasti terlarang. Jadi agama ini mudah, agama ini diperuntukkan untuk manusia, agama ini rasional. Pada aspek-aspek syariat kita hanya ta'abbudi, taken for granted. Aspek syariat misalnya, waktu zuhur, kenapa? Zuhur itu dari tergelincir matahari kan ya, sampai bayang-bayang tidak melebihi satu benda di sore hari itu. Tapi kenapa waktunya begitu? Ikut saja, karena syariat itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur itu. Iya Pak, tapi kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Anda maunya berapa? Saya maunya 2,5 Pak. Tidak bisa. Haji umroh Safa Marwah itu, kenapa dari Bukit Safa Marwah, bukan dari Gunung Bromo ke Semeru misalnya? Atau di Sulawesi di Gunung Bawah Karaeng misalnya. Tidak bisa kita protes itu. Ikut saja, itu ranah yang ta'abbudi. Ta'abbudi. Ta'abbudiyat. Maknanya taken for granted. Ikut saja. Waktu-waktunya, pelaksanaannya. Ya kenapa tahiyat itu harus begini Pak?
Memang dalam hadis itu orang bertahiyat itu seperti angka 53. Ini angka kan begini 5 dalam Arab ya, huruf Arab. 3 kan ini. Jadi begini, angka membentuk angka 5 dan 3. Ya tapi gini Pak, kenapa harus begini? Ya sudah ikut saja, Anda mau gini enggak? Ya tapi kenapa? Ya sudah ikut saja itu. Nanti lama perdebatannya. Haji kenapa di bulan Zulhijjah ya? Kenapa tidak di bulan Maulid misalnya? Namun demikian patut kita ketahui di luar itu Islam ini tidak menentukan bentuk-bentuk baku. Ziarah kubur terserah bentuknya seperti apa. Jam 12 malam silahkan. Pakai sarung Pak silahkan. Kemudian sebagian tiara Pak karena memang makamnya cuma segini setengah meter dia, ya silahkan. Menutup aurat, iya tidak ditentukan, hanya batasnya iya, tapi caranya bagaimana tidak ditentukan. Karena aktivis misalnya, banyak bikin acara, banyak bannernya, menutup aurat pakai banner, boleh itu. Terpal karena bangunan misalnya, mantel, jas hujan, orang kan jas resmi kan, dia jas hujan itu nggak terima. Silahkan ini tidak ditentukan. Tapi gara-gara hal-hal seperti inilah Islam itu soleh likulli zaman wa makan. Islam bisa diterima. Dalam bahasa Nahdlatul Ulama ini disebut Islam Nusantara. Dalam bahasa saudara kita Muhammadiyah disebut Islam berkemajuan. Di Wahabi tidak ada. Oke, sudah paham ya minimal 2 itu ya. Oke, sudah. Ini kalau Anda paham itu sudah selesai berarti. Oke, kemudian hifzul aql, menjaga akal. Apapun yang merusak akal pasti haram. Tidak belajar, membiarkan dirinya bodoh, al-qana'atu bil jahl, bangga dengan kebodohan. Kata Sayyidina Ali itu dalam Nasuhul Ibad ya, di bab Khumasi itu Anda cari itu ya. Apa? Laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum sholihin. Kalau bukan karena 5 perkara, orang soleh semua. Nomor 1, al-qana'atu bil jahl. Bodoh kan aib ya, seharusnya disembunyikan. Dia tidak, dibangga-banggakan, diposting ya. Jadi suatu ketika bahkan pernah ada tayangan ya, foto atau video viral bahwa viral itu seperti virus yang menyebar. Jadi orang sholat itu di kereta api, di tengah-tengah itu ya, ini kan kursi-kursi kanan kiri. Dia sholat di tengah dan berdiri. Tentu saja menghalangi orang yang mau ke kamar mandi mungkin. Banyak kan kamar mandi di Nur ya, bersih-bersih atau apa. Kalau kalian punya acara lain di sana, karena sering kepleset. Ini cara-cara bodoh. Kalau Angling Dharma masih hidup, itu pikiran bodoh anak muda. Pasti begitu itu. Di film itu. Ini mengindikasikan bahwa ia tidak memahami agama. Maka fikih itu pemahaman yang mendalam. Sudah hifdzul akal, apapun yang merusak akal. Narkoba, miras, iseng-iseng kepalanya dibenturkan ke kepala. Siapa tahu Pak dengan terbentur jadi pinter misalnya. Maka itu haram. Merusak akal, merusak rasionalitas, mengabaikan penggunaan akal sehat. Faladina liman la aqlalahu, orang yang tidak mendayagunakan mekanisme intelektualitasnya, ya tidak disebut beragama, maka semuanya haram. Ada lagi adalah hifdzul, bahkan begini, hifdzul nafas itu kadang dikatakan cabangnya adalah hifdzul bi'ah, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan. Maka apapun yang merusak lingkungan haram itu. Sebelum saya bacakan ayatnya. Menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, ekosistem biota laut misalnya, terumbu karang, apa kan di tempat-tempat wisata itu kan yang paling banyak sampah adalah, sampah plastik, terutama botol plastik, botol air mineral ya. Maka ditemukan kalau dahulu di perut ikan itu ada Nabi Yunus, kalau sekarang di perut ikan ditemukan plastik ya. Sebagian saudara kita menyebut palastek katanya, tapi plastik gitu ya. Apapun saja sebutannya, yang penting itu plastik gitu ada. Oke, yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta benda, hak milik. Baik dijaga dari maling, perompak, pencoleng, pencuri, tapi juga dijaga zakat, infak, sedekahnya. Nah itu dia. Ini ada pada harta saya, ini ada hak orang lain loh ya, maka itu dijaga. Oh zakat mal misalnya, seperti kita ulas ya, Ramadan kemarin, zakatnya ziro'ah, pertanian, kemudian zakatnya tijaroh ya, zakatnya apa profesi dan seterusnya sudah kita ulas. Anda cari di channel ini juga sudah kita ulas. Maka menjaga harta benda, harta kita ya, baik dari pencurian apa, pemborosan,
pemborosan ini berbahaya ini ya. Kulu wasrobu, silakan makan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Juga jangan lupa ada hak orang lain dalam itu. Jadi kita yang terakhir adalah itu dengan zakat infak sedekah. Yang terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga generasi. Caranya bagaimana? Ya dengan menikah. Tapi sebelum menikah bagaimana Pak? Ya belajar itu. Walhasil cara ini semua adalah belajar itu. Hifdzun nafas, menjaga hak hidup, hak asasi manusia, menjaga ekosistem. Caranya dengan belajar. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Caranya dengan belajar. Dan menunaikan agama itu dengan baik. Kemudian menjaga akal. Caranya juga dengan belajar. Supaya tidak rusak akalnya. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Caranya gimana Pak? Karena tidak hanya dijaga dari maling, tapi juga dijaga zakat infak sedekahnya. Ini juga caranya dengan mengaji belajar. Hifdzun nasl, menjaga generasi. Caranya dengan belajar. Karena ada sekarang ya Komisi Perlindungan Anak, siapa? Bapak-bapak yang tetap dipanggil kakak, rambut ke tepi, kemudian pakai dasi kupu-kupu, namanya Kak Seto ya. Seto Mulyadi. Itu juga tujuannya kan menjaga generasi, menjaga anak-anak. Yang dirawat anak-anak kecil misalnya. Coba dayat dipelihara itu. 2 minggu stres. Oke, sudah. Nah, ini ditemukan beberapa ayat dalam Quran sehubungan dengan tema ini yang kerap kali disalahpahami sehingga sebahagian orang menggunakan ayat itu. Karena begini ya, teks ini kan hadir kepada kita tidak sendirian. Apa sendirian teks Quran ini misalnya? Ini teks ini. Sendirian kah? Jawab. Iya bersama dengan konteks ya. Maka tafsir itu bukan kepada teks sebenarnya, tapi titik temu pertalian antara teks dengan konteksnya. Apa Quran ini tiba-tiba turun saja? Tidak ada manusia. Tidak ada yang melatar belakanginya. Tentu saja ada meskipun al-ibrah bi umumil lafdillah bi khususis sabab. Nah, jadi Quran tidak datang sendirian. Dalam rangka memahami Quran, dahulu manakala ada pertentangan di kalangan para sahabat, langsung menuju ke Nabi. Para sahabat saja bertentangan. Satu ketika, saya sebutkan contoh saja biar cepat paham. Kalian jangan sholat kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Jangan sholat asar. Ini para sahabat memahami sebagian, meskipun nyampe di sana Isya, kita sholat asarnya di sana. Karena ini perintah Nabi katanya. Dan Nabi adalah musyarri, pembuat undang-undang. Legislator ya. Oke. Faiz kesulitan memahami bahasa ini ya. Salah Anda sendiri, hifdzul akal makanya. Dijaga akalnya ya dengan belajar itu. Oke. Tapi sebagian sahabat tidak. Oke, tidak. Kita maknanya, maksud Nabi itu, ayo cepat buru-buru di perjalanan ini. Kalau sudah tiba waktu asar tengah jalan, sholat asar. Nah itu dia. Tapi nanti tiba di tempat bagaimana Nabi membenarkan dua-duanya. Jadi para sahabat berbeda kah? Berbeda. Kemudian bahkan wafatnya Nabi dimakamkan di mana ada perbedaan. Semua perbedaan di dalam Islam sejak zaman Nabi itu masih pada taraf yang wajar kecuali satu, perbedaan siapa pengganti setelah Nabi meninggal. Ini konflik sampai sekarang. Dan itu disebutkan dalam buku saya tahun 2006, Tersesat di Jalan yang Benar ya. Itu ketika saya masih bocah sekali nulis buku itu. Jadi semua perbedaan di Islam ini bisa ditolerir pada taraf yang wajar, tetapi perbedaan siapa pengganti setelah Nabi wafat, ini ada konflik nanti. Contoh, ini Nabi ketika Nabi meninggal, makamkan di Baitul Maqdis. Karena di sana makam para Nabi katanya. Alaihimussalam. Banyak cekcok, lalu sahabat namanya Khubbab bin Al-Mundhir maju itu. Saya pernah mendengar radhiyallahu anhu ya. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, para nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat dia meninggal katanya. Kemudian, kalau gitu di Madinah katanya. Karena tadinya debat apa di Baitul Maqdis apa di Mekah tanah kelahirannya, di Madinah itu. Karena hati-hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka di mana Nabi meninggal? Di mana? Di kamarnya. Di kamarnya di atas kasur ya. Kasurnya diangkat, bawa kasur digali. Itu karena hati-hatinya para sahabat itu. Jadi Nabi dimakamkan persis di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah itu ya. Saya tidak tahu kalau di buku itu ada ya, tapi kerjaan saya kok baca buku-buku sejarah itu kerjaan saya.
Ya kerjaan banyak orang, kerjaan banyak ilmuwan ya, banyak ilmuwan. Yang betul, yang nggak betul, yang nggak. Oke. Tapi pengganti setelah Nabi meninggal ini konflik nanti. Terutama di Saqifah ya, di KPU itu nanti, itu ada konflik itu. Dan itu konflik itu berujung sampai sekarang Sunni Syiah ya. Oke, kita teruskan. Jadi para sahabat saja berbeda. Suatu ketika Nabi mengutus seorang delegasi, seorang duta untuk mengajar. Mengajar, duta itu namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kamu ke Yaman, ke selatan katanya. Ya. Bagaimana kamu menentukan hukum? Beliau menjawab dengan Quran. Kalau tidak ada, Nabi bertanya. Dengan hadis, kalau tidak ada, dengan akal, saya berijtihad itu. Ada dua versi, satu versi beliau berada sudah di atas unta, satu versi beliau di bawah unta. Masih di tanah. Lalu Nabi menepuk pundaknya dan berdoa, Alhamdulillahilladzi waffaqo. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi petunjuk, memberi bimbingan, direction kepada ala Rasulillah, kepada utusan Rasulullah. Maknanya, yakni orang yang diutus oleh Nabi. Siapa itu? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Artinya ijtihad ya. Tapi menyesuaikan kondisi masyarakat. Karena satu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sholat. Ngimami sholat isya, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Gaduh itu. Masyarakatnya jamaahnya itu loh. Sahabat sih bro, tapi nggak gitu juga, keles katanya itu ya. Kali. Datang, sudah viral di media-media sosial, datang berita itu kepada Nabi, ditanya, Mu'adz, kamu bikin fitnah dalam agama. Kalau kamu sholat sendiri, hatamkan Quran. Tapi kalau jamaah, jangan lama-lama. Nah itu dia. Jadi menyesuaikan kondisi masyarakat kah itu kah? Jangan ego nafsu sendiri kepingin sholat lama, hatamkan Quran, lalu jamaahnya suruh ikut. Nah itu dia. Ada orang tua kira-kira di sana, di jamaah itu. Ibu-ibu, pedagang yang buru-buru ya kan? Betul ya, ada pedagang kan. Tuling. Wah kan nggak konsentrasi nanti itu. Jadi baru rakaat kedua maghrib kayaknya sudah keempat ini. Isya ya maksudnya. Oke. Satu lagi utusan ya. Jadi Nabi mengutus beberapa belasan ya, ada yang katakan puluhan, ada 40, ada yang 11, ada yang 19, banyak versi katakanlah satu kelompok guru ngaji diutus ke satu daerah. Naik unta, kemudian keledai. Nanti dibunuh semua ini. Nanti dibunuh. Kemudian kendaraan-kendaraannya dirampas, unta, keledai, kuda itu. Lalu pulang ya. Lalu pulang datang utusan lagi, maka dibunuhlah semua pembunuh itu. Dan itu yang akan kita rekam, yang akan kita baca. Ayat yakni surat Al-Ma'idah ayat 32 dan 33. Ini sehubungan dengan kenapa kerap kali ada fatwa haram. Dulu pernah ada jaringan Islam liberal. Ya kan, saya tidak tahu sekarang ada atau enggak. Tapi segera banyak fatwa halal darahnya. Ya kan, begitu. Kenapa sih ada fatwa-fatwa begini? Kenapa tidak langsung halal darahnya? Kenapa dipanggil? Saya bukan konteks membela itu loh ya. Tapi kenapa? Oknum misalnya, MUI ya. Kenapa ada oknum-oknum di MUI itu langsung halal darahnya? Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. Kenapa ada hal-hal seperti ini? Oke, kita akan menyoroti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat apa? Surat Maidah ayat 31 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ini ayat yang saya baca tadi ya, latar belakangnya tadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqatalu satu dua aw yusallabu atau disalib aw tuqatta aydihim atau dipotong tangannya warjuluhum dan kakinya min khilafin secara silang. Kalau tangan kanan dipotong, tangan kiri, kaki kiri ya, aw yunfau minal ardi atau diasingkan dari bumi. Ada 4 hukuman di sini. Dibunuh, disalib, potong tangan kaki, diasingkan. Ada 4 jenis hukuman di sini ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun azim. Yang itu adalah khizyun, kehinaan. Oke, mari kita baca tafsirnya ya. Saya akan baca tafsir Al-Munir dan tafsir
Beberapa tafsir yang lain ya, Al-Mawardi diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika ayil mazkur min anwa'il mafasidil hasilah bisababil qatl al-haram wa yahsulul khasaratad din wa yahsuli khasaratid din. Min ajli zalika, oleh karena itu, maknanya oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari pembunuhan. Ini beberapa versi adalah di tafsir Mawardi. Ini pembunuhan, kasus pembunuhan Kain dan Abel, tahu ya? Kain dan Abel tahu? Kain dan Abel. Nggak ada yang tahu? Qabil dan Habil, ya. Nah, itu di dalam perjanjian lama, dalam Injil disebut Kain dan Abel. Qabil dan Habil, ya. Nah, itu dia. Yang memperebutkan seorang perempuan bernama Iklimah. Nah, itu dia. Berantem ya. Jadi Kain atau Qabil ini membunuh 1/6 penduduk dunia. Karena waktu itu penduduk bumi hanya 6 orang. Nah, itu dia. Jadi sama dengan membunuh 1,3 miliar. Sama dengan saya nyatakan begini. Saat ini yang ikut ujian nasional dari SD di seluruh Indonesia hanya 1/6 yang lulus. Betul kah? Karena yang ikut ujian nasional hanya kelas 6. Nah, ini lucu sebenarnya loh ya. Tapi oke ya sudah. Nah nyampe memang itu ya. Yang lulus hanya 1/6, betul ya? Karena yang ikut ujian nasional hanya, makanya. Masa lulus dari kelas 1 langsung lulus ya kan? Ada juga yang tidak pernah lulus karena tidak pernah sekolah ya. Sorry Faiz ya. Tidak pernah lulus karena tidak pernah sekolah. Oke. Baik, kata benar. Telah kami wajibkan, kami tentukan fit Taurat ya. Ala Bani Israel, terhadap bangsa Israel. Annahu, itu dhamir sya'an. Man qatala nafsan, barang siapa. Man utawi aman, barang siapa qatala, yang utawi lagi ya. Oke. Tawi siapa nih wong ya. Paling nyaman buat sapok sarong. Oke. Man qatala nafsan, barang siapa membunuh nafsan seseorang, wahidatan min bani Adam, seorang dari bangsa Bani Adam ini, bi ghairi nafsin, ai bi ghairi qatli nafsin, yujibul iqtisas ya. Dengan membunuh, tapi barang siapa membunuh seseorang bukan karena yang hak. Artinya bukan kisos itu. Membunuh yang hak yang dibenarkan dalam undang-undang apa? 1, perang ya. Karena diperangi dia wajib melawan itu. Atau menunaikan kisos. Seperti tadi itu loh, nanti ayat berikutnya itu ya. Kalau ada orang membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah hukuman mati, ya kan? Berzina hukumannya adalah, itu dia, dicambuk ya dan seterusnya. Tapi nanti akan saya sebutkan ya betapa hukum Islam ini sangat fleksibel. Au fasadin fil ardi, atau merusak bumi, ai bi ghairi fasadin yujib ihdarid dam. Merusak bumi ya, merusak ekosistem, merusak lingkungan, faka'an nama, maka seolah-olah qatalan nasa jami'an. Seolah-olah membunuh seluruh manusia seluruhnya. Barang siapa membunuh 1 orang, ini juga wajib bagi kita loh ya. Jadi begini, ini kan diwajibkan bagi bangsa Israel, ditentukan. Barang siapa membunuh 1 orang sama dengan telah ditetapkan hukum ya, undang-undang bagi bangsa Israel. Barang siapa membunuh 1 orang seolah-olah membunuh seluruh umat manusia seluruhnya. Pertanyaan, ini kan disebutkan dalam Taurat ya. 10 of Commandment, 10 perintah Tuhan, salah satunya dilarang membunuh tanpa hak ya. Dalam perang atau dalam kisos beda lagi. Oke. Ayat ini dinasah atau tidak? Ketemu nggak ayat-ayat nasah mansuhnya di Quran itu? Kalau nggak ketemu maka ayat ini berlaku untuk umat Muhammad itu sampai kiamat. Terus, paham ya? Ini ada nasahnya nggak ini? Ya, tidak ada ayat ini. Tidak dinasah, ayat ini tidak dimansuh. Tidak dianulir. Tidak dibatalkan ayat ini oleh ayat yang lain. Berarti ini juga berlaku untuk kita. Ya pahami sendirilah itu, kalau nggak paham putar lagi rekamannya. Masa saya juga mikir kan? Mikirin materi belajar dulu kita, masa mikir kalian pahamnya gimana? Urusan kalian. Tuh, kok guru marah-marah? Loh, dalam rangka mendidik. Ya. Dalam rangka hifdzul akal, akalnya dijaga. Oke.
Saya bacakan di tafsir yang lain ya. Min ajli dzalika dalam tafsir Mawardi adalah yakni min ajli anna ibna Adam qatala akhahu zulman. Bahwa pasti nanti bangsa Adam, Bani Adam ini akan membunuh sesamanya secara lalim. Tetapi kenapa membunuh satu orang dipersamakan dengan membunuh seluruh umat manusia? Kenapa? Ada yang katakan dalam tafsir Tobari. Jadi dalam tafsir Ummahat dikatakan bahwa kalau yang dibunuh Nabi sama dengan membunuh umat manusia seluruhnya. Jadi kita katakan begini. Kenapa membunuh satu ini dianggap membunuh seluruh umat manusia? Kenapa? Alasannya kenapa itu? Ya alasannya baca tafsir. Oke, saya sampaikan daripada lama. Satu, nanti kalau membunuh satu dibiarkan akan membuka celah gerbang entry point bagi lahirnya pembunuhan kedua. Betul kah? Kalau pembunuhan kedua dibiarkan akan membuka lahirnya terjadinya pembunuhan dan terus nanti mati semua itu. Sudah. Alasan kedua ini. Kalau pembunuhan diterima ya alasan tadi ya. Karena pembunuhan ini akan ada snowball, efek bola salju. Menggelinding terus ke bawah itu. Bunuh, saling bunuh terus itu. Snowball effect ya, bola salju. Bola salju biasanya menggelinding ke bawah ya. Tambah besar kah? Tambah besar kan ya? Oh, ya, Anda nonton di film-film kartun. Bernard Bear ada itu. Ya, anak saya sedang nonton itu ya. Oh ini efek bola salju. Nah, ya sudah. Oke. Yang kedua adalah pembunuhan ini tidak hanya membunuh nyawa tetapi membunuh generasi yang akan datang. Pak, tapi yang saya bunuh orang kafir, Pak. Boleh jadi nanti malam Islam. Ya. Boleh jadi anaknya jadi wali, jadi ulama hebat nanti, jadi pemimpin negara, ya kan? Maka dia telah membunuh generasi. Dia membunuh generasi hebat yang akan datang. Betul ya? Oke. Kemudian dia membunuh seluruh potensi baik yang ada padanya. Karena kita tidak tahu meskipun ya anaknya Nabi bisa murtad, anaknya orang biasa bisa jadi Nabi. Betul kah? Jadi kita tidak tahu, mungkin dari kalangan ini ada yang baik nanti. Sudah. Alasan ketiga dan rupa-rupanya ini alasan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah kenapa membunuh satu orang dianggap membunuh seluruh manusia? Kenapa? Katakanlah perang lah ya, kenapa? Perang ini kapan terjadi? Karena diplomasi gagal. Perundingan tidak mendapati titik temu. Kira-kira kalau perang disusul perang berikutnya kah? Tadinya konflik satu orang. Etnik Dayak dengan Madura misalnya. Nanti berantem. Nanti Dayak dibela Melayu misalnya, dibela orang Jawa, Madura dibela orang Banjar, terus begitu. Nggak selesai nanti itu. Maka matilah semua nanti itu. Dan makanya pembunuhan satu orang ini yang dibunuh adalah kemanusiaan. Bukan semata manusianya tetapi kemanusiaannya. Yang dibunuh bukan hanya insan tetapi insaniyahnya, kemanusiaannya. Paham ya? Oke. Waman ahyaha, barang siapa memberi kehidupan fakana ma ahyan nasa jami'a. Sekarang ngasih kehidupan ini al-fasadin fil ardi kan ya. Waman ahyaha, barang siapa memberi kehidupan kepada manusia fakana ma ahyan nasa jami'a. Barang siapa memelihara ya atau memelihara fakana ma, seolah-olah dia ngasih kehidupan. Oke. Sekarang kalau ngasih kehidupan, pendidikan, perawatan, pemeliharaan, beasiswa, menanggung biaya hidupnya, memberikan kehidupan berupa ngasih akses untuk dia meraih cita-cita. Wah itu sama dengan, ya kurang lebih inilah. Maksud syariah ini ya, hifdzun nafas. Waman ahyaha, barang siapa memberi kehidupan dalam rangka hifdzun nafas, hifdzud din, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nasl, maka seolah-olah dia memberi kehidupan pada seluruh umat manusia. Sekarang begini, saya nolong orang lain. Potensial saya ditolong kah? Tentu saja. Kemudian, karena saya baik kepada satu orang, maka nanti saya akan dikenang oleh orang tetangga kita baik. Terus, dia membalas kebaikan saya, baik berbuat yang baik. Kemudian kebaikan ini ditularkan kepada yang lain. Kemudian B atau C memancar tularkannya kepada X, Y, Z. Terus begitu. Maka sama dengan orang berbohong. Coba Anda bohong itu. Untuk menutupi kebohongan pertama, saya bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan kedua, saya bohong lagi yang ketiga. Wah ini saya sudah ketahuan kebohongan saya ini. Keburuhan, maka saya tutupi.
jangan ketahuan bohong lagi terus begitu. Pelit misalnya, mula-mula saya pelit pada satu orang, kemudian pelit kepada yang lain, nanti tetangga itu juga pelit ke saya, maka akan ada wabah pelit level RT. Setahun kemudian wabah malapetaka pelit nasional, betul kah? Nah itu loh, itu namanya, maka pembunuhan ini bukan hanya membunuh manusia tapi kemanusiaan. Memberi kehidupan tidak hanya memberi kehidupan pada manusia tapi kemanusiaan. Sampai di sini paham ya? Wah, kalau paham sudah tidak usah panjang-panjang pembahasan ini kan, buang-buang umur. Ini musim hujan, kita banyak kewajiban bersama istri. Baik. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rusuluna, para utusan kami, bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi kebanyakan dari mereka justru melampaui batas. Oke. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Ini balasan bagi orang yang memerangi Allah dan nabinya. Tadi itu loh. Nabi mengutus beberapa delegasi ke satu desa, guru ngaji, 11, 19, ada yang katakan 40 ya. Ya pokoknya sekelompok itu guru ngaji, penghafal Quran, tapi dibunuh di tengah jalan. Kendaraan mereka dirampas. Maka datang, congkel matanya, bunuh dia, salib. Itu makanya orang itu gampang kan ya. Ini menista Islam, berarti memerangi Allah dan nabinya, betul kah? Halal darahnya, langsung begitu. ISIS misalnya, maka Syekh Said Ramadan Al-Buti dibom, ya itu ISIS itu. Makamnya Imam Az-Zarruq itu dibongkar ya. Kemudian makamnya Syarfuddin Yahya An-Nawawi, Syekh Nawawi yang ngarang ini ya, Riyadhus Shalihin ya, macam-macam juga syarahnya. Saya Muslim ya, Majmu' ya, syarah Muhadzab yang 24 jilid itu juga dibongkar, dibom makamnya. Bayangkan sekejam-kejamnya perang dunia kedua, Hitler saja tidak pernah ngebom makam. Orang mati kok masih diperangi. Tapi mereka yang ngaku-ngaku pemurnian Islam, gerakan-gerakan seperti itu, saya tidak nyebut Wahabi, Salafi, ISIS, atau JAD, atau dan seterusnya, tapi memang mereka diantaranya, itu semua makam saja dibom. Perang itu yang tidak boleh dirusak apa? Pangkalan militer boleh? Boleh. Ibu kota boleh dihancurkan? Tapi rumah sakit tidak boleh diperangi. Sekolah tidak boleh. Ini peraturan perang internasional ini. Rumah sakit, wartawan tidak boleh dibunuh. Ngantuk ya? Oke, orang ngantuk setengah akalnya hilang. Iya. Ini cerita perang loh ya. Oke, kita ganti cerita wanita saja. Ya, tidak ngantuk ini. Agak aneh ya, cerita ilmiah ngantuk ini. Apa saya lanjutkan cerita Kak Seto tadi itu ya. Masya Allah ya. Jam segini ngantuk ini. Iya, karena ada cerita Wewe Gombel, tahu kan ya, mitos itu kan. Jadi hantu yang mohon maaf, BH-nya itu payudaranya menjuntai sampai ke tanah. Kalau ada dayat langsung kempes itu, takut itu. Ampun, pergi itunya. Jadi kalau Anda ketemu hantu-hantu hantu yang diduga perempuan, Wewe Gombel, kuntilanak, apalagi yang kuntilanak kan masih anak-anak, kuntil biang, kuntil emak-emak ya. Laporkan itu, laporin dayat loh ya, langsung pergi dia. Nah, mukanya horor ya. Jadi mukanya lebih hantu daripada hantu, oke. Ayusallabu ya, kemudian oke, ini dia hukumannya ya. Barang siapa menentang Allah dan Nabi, sesungguhnya balasan, maknanya hukuman bagi mereka yuharibunallaha wa rasulah, yang memerangi Allah dan nabinya. Kemudian wa yas'auna fil ardi fasadan, atau merusak bumi, ekosistem, tatanan, lingkungan bangsa negara, kerukunan, kebinekaan. 1, yuqattalu, dibunuh. 2, yusallabu, disalib. 3, tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, dipotong tangan kakinya min khilafin, silang ya, kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kiri, atau sebaliknya tangan kiri kaki kanan. Kemudian au yunfau fil ardi, atau diasingkan. Kalau sekarang di penjara, dinusa kambangankan. Hate speech, penyebar ujaran kebencian, merusak bumi kah itu? Merusak tatanan kan ya? Artinya menentang Allah dan nabinya kan? Halal darahnya mereka. Ormas terlarang, halal darahnya kah? Tidak. Kita hanya milih opsi terakhir, yunfau fil ardi. Ada cerita begini, ada orang berzina. Kemudian, kamu zina tadi? Enggak, serius enggak. Enggak, apanya kamu ngos-ngosan itu tadi itu? Kemudian diseret ke Nabi itu, oh ya sudah ngaku saya. Sudah ngaku, setelah itu
Saksi, ya. Kemudian, saya memang berzina Nabi. Ya. Apa sabda Nabi itu? Mungkin kamu nggak berzina, mungkin kamu hanya pegang-pegangan saja. Jadi Nabi ini berusaha menutupi aibnya loh ya. Kok dia malah diumbar gitu. Dan orang yang ngantor, yang menyeret, menggelandang itu bahagia sekali itu dengan sombongnya. Ya bukan dengan sombongnya lah ya, dengan perasaan bangga bahwa dia menegakkan syariat. Nah, saya ralat karena di zaman sahabat ya. Radhiyallahu anhum bangga. Memang saya berzina Nabi. Barangkali kamu cuma mainan humpimpa atau apa kayak itu kan. Mainan ketapel bareng atau apa. Tidak, memang saya berzina. Wah, barangkali kamu nggak begitu kok, cuma bercium-cium saja katanya. Tidak, saya berzina. Nabi masih menoleh sekeliling, apa betul orang waras ini? Jangan-jangan ini orang gila. Betul ini orang waras. Maka begitu cambuklah orang ini. Lalu orang yang membawa ini menyesal. Ya sudah, dihukum ya. Kemudian si pembawa tadi 2 orang. Bro, lain kali jangan begitu, itu kan saudaramu juga. Seandainya orang itu bertobat, ya, dan tobatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah ini, maka semua penduduk Madinah ini merasakan akan mendapatkan kebaikan, anugerah hasanat dari Tuhan itu. Artinya apa? Kita menutupi aib sebenarnya, bukan malah diumbar itu. Dan hukum zina yang seperti diceritakan, dipecut atau dicambuk ya, dengan cemeti amar rasuli ya, dan itu untuk konteks saat ini harus melihat betul saksi itu. Apa sekarang kelihatan? Ya kan? Video mungkin rekayasa. Jadi sangat sulit untuk kriteria saat ini ya. Nyolong misalnya, hanya nyolong telur 1. Potong tangan kah? Jawab, potong tangan kan, nyolong telur 1, potong tangan. Potong tangan kalau telur emas ya. Iya, telur emas ya. Oke, kita baca berikutnya. Santai saja. Yang tadi qatala nasa jami'a fihi sittatu ta'wilat. Yang membunuh Nabi atau imam adil, imam yang adil ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Barang siapa membunuh Nabi atau imam yang adil, seluruh sama dengan membunuh umat manusia. Yang kedua, fa kana man qatala nafsan indal maktul. Oh iya tadi ada yang sudah kita sampaikan. Qatilan nafas al muharramah yajibu alaihi minal quwad wal qisas minhu ma yajibu alaihi law qatala an-nasa jami'an wa man ahya bil afwi anil qatil a'tahu Allah minal ajri mithla ma law ahya an-nasa jami'a. Membunuh yang diharamkan sudah, membunuh jami'an nas ya. Sama juga ini, sudah kita bahas. Oke. Yang kedua, innaman jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah ukhtulifa fi man nazalat fihi hadhil ayat ala thalathati aqwil. Annaha nazalat fi qaumin min ahlil kitab kana bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun wa mitsaqun fatanaqadu al-ahda, yang mengingkari janji. Yang kedua, nazalat fil Quraniyin irtaddu anil Islam wa qatalu ra'yan nabi. Sebab dahulu begini, selain bangsa Israel tidak ada yang membunuh nabi. Jadi kejam sekali bangsa Israel itu. Yang kejam loh ya. Yang baik juga banyak yang jadi pengikut. Anna nazalat ikhbaran minallahi ta'ala bi hukmi man haraballahu wa rasulah wa sa'a fil ardi fasadan. Ini turun sehubungan dengan orang yang memerangi Allah dan Nabi-Nya. Kita contohkan begini sekarang. Jadi para sahabat saja berbeda loh ya. Ada yang mujaddidun, modernis, ada yang muhafizun. Suatu ketika Sayyidina Umar Khalifah begini. Barang siapa menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, kalau dikasih titik Ramadan ya, kalau lupa titik Ramadan. Barang siapa, kan malam kan boleh ya. Halalakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hamna libasul antum libasul lahun. Kalau malam boleh rafas atau rafas itu boleh itu. Tapi kalau siang kan tidak boleh itu. Hukumannya apa? Tidak ada yang peduli dengan hukum Islam. 1, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Oke, tidak ada yang tahu. Menyedihkan sekali. Ya sudah. Barang siapa menggauli istrinya. Ini undang-undang loh ya. Sesuai hadis Nabi. Barang siapa menggauli istrinya siang hari bulan Ramadan. Nomor 1. Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau jika dia tidak mampu adalah memerdekakan budak sahaya. Atau ngasih makan 60 fakir miskin ya. Oke, sudah. Datang wali kota. Kemudian, ini apa hukuman saya? Kata wali kota itu. Datang kepada presiden ya, kepada Sayyidina Umar. Kamu puasa 2 bulan. Tapi saya mampu memerdekakan budak. Kamu puasa 2 bulan, kata Sayyidina Umar.
Masih jawab lagi si wali kota tadi itu. Ya atau inilah atase ya, atau ya kepala-kepala dinas lah di bawah kantor apa Pemprov ya, pemerintah provinsi itu. Tapi saya mampu memerdekakan budak. Kamu puasa 2 bulan kata Sayyidina Umar. Tapi saya mampu memerdekakan budak dan ngasih makan 60 fakir miskin. Sayyidina Umar berdiri mau cabut pedangnya itu. Iya deh puasa 2 bulan katanya. Gitu aja marah ya 2 bulan. Kenapa? Kalau dibiarkan kamu akan menggauli istrimu sepanjang bulan selama Ramadan. Betul kah? Dia mampu orang kaya. Jadi efek jerah dari hukum ada kalau begitu? Tidak ada. Kalau dilanggar itu. Ya sudah ada. Ngangguk-ngangguk tadi. Jadi misalnya orang kaya ini, khalifah, kepala dinas. Ini kepala dinas pariwisata ya kan banyak cewek kan pariwisata macam-macam itu. Sudah. Dia menggauli istrinya siang hari Ramadan. Tapi tidak puasa 2 bulan. Jadi menggauli 1 hari ya. Batal 1 hari karena menggauli istrinya adalah puasa 2 bulan. Kalau 30 hari. Puasanya berapa itu? 60 bulan. Loh, saya mampu memerdekakan budak. Bahkan saya mampu ngasih makan. Maka dia akan melanggar setiap hari. Ini kan tujuannya efek jerah kan ya? Betul ya? Potong tangan kan efek jerah itu tujuannya itu. Nah, ini betapa Sayyidina Umar ini mujtahid ya, betapa luar biasa, tarawih dan seterusnya itu. Nabi ini ditentang berkali-kali oleh para sahabat. Perang Uhud misalnya, ini lokasi penyerangan kita di sini ini. Kemudian ada sahabat bertanya, sahabat Al-Munzir namanya itu bertanya, Nabi ini pendapatmu sebagai manusia atau pendapatmu sebagai Nabi? Katanya. Enggak, ini pendapat saya ini, bukan wahyu katanya. Oh kalau begitu kita punya pilihan lebih baik. Jadi Nabi itu sudah dikonter itu pendapatnya itu. Sudah ditentang oleh sahabat. Dalam teori perang tidak begini. Kecuali ini wahyu kami tidak menentang. Nah, paham ya? Jadi Nabi pun ditanya ini Anda bicara kapasitasmu sebagai seorang rasul atau sebagai manusia biasa. Kalau rasul bisa, kalau manusia biasa bisa salah itu. Oke. Ada sabda Nabi juga yang Nabi menganulir sabdanya sendiri. Memansuh ya, menasah. Nabi ini menganulir, memveto. Nabi mengubah pandangannya sendiri. Pernah mendengar cerita populer Imam Syafi'i ini pendapatnya beda di Baghdad dan di Mesir. Beda kan ya? Qaul qadim dan qaul jadid ya. Pernah mendengar ya? Artinya pendapat-pendapat, keputusan-keputusan hukum menyesuaikan keadaan. Ini mengapa kalau dalam NU namanya Islam Nusantara ya. Ia sangat akomodatif kepada tradisi, pada kebudayaan. Kalau saudara kita Muhammadiyah itu namanya Islam berkemajuan. Ada sabda Nabi begini, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kau tulis apapun dariku kecuali Quran. Supaya tidak campur-campur ya. Wa yaktub anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Barang siapa nulis dariku selain Quran. Apa selain Quran, man? Lama ya, dia hadis ya. Jangan ditulis ya, jangan ditulis ya. Oke. 2 orang ini ngantuk ya. Jadi saya curiga Dayat dan Maman ini satu jiwa dalam 2 tubuh ini. Betapa kalian menyatu perasaan kalian ya. Ngantuk, sama-sama ngantuk. Apa ada yang belum tuntas urusan dapur kalian ini? Ini kelihatannya pasangan yang serasi. Oke ya. Sebenarnya Jayadi juga pura-pura semangat aja. Padahal dia juga cemas juga sama seperti. Dia merasakan kan ya apa yang dirasakan oleh pasangannya. Jadi tidak usah mulut bicara, hati sudah merasa. Oke. Jangan kau tulis apapun dariku kecuali Quran. Tujuannya supaya tidak campur ya. Karena menulis ini butuh biaya besar. Harus menyamak kertas dulu, beli tinta, macam-macam. Jadi tradisi menulis ini tradisi ilmiah yang mahal waktu itu. Sementara orang Arab punya hafalan yang baik. Jadi dihafal saja. Tapi setelah itu Nabi menganulir. Sekarang tulis semua dariku. Hadis. Belum kodifikasi loh ya. Ini belum kodifikasi Quran. Belum pengumpulan. Diurut apa Baqarah, An-Nas, bukan apa Baqarah kemudian Ali Imran, bukan itu, An-Nisa, Al-Maidah, bukan. Hanya tulis saja semua Quran itu. Hadis jangan tulis. Periode berikutnya tulis juga hadis itu. Karena orang sudah banyak yang hafal macam-macam. Oke, tapi belum kodifikasi, belum dikumpulkan sebab nanti pada masa Sayyidina Utsman ya, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman nanti. Oke.
Kenapa Nabi mengubah pendapatnya sendiri? Jangan tulis hadis, sekarang tulis. Bahkan ketika Nabi sedang marah, Sayyidina Abbas bertanya, loh engkau sedang marah ini Nabi? Tulis, mau saya marah juga tulis hadis itu. Kenapa? Karena para Nabi tidak pernah marah kecuali yang benar. Nah itu bedanya itu. Nah oke ya, sudah ya. Oke baik kita. Nah, oleh karena itu ini salah satu kritik dari Fazlur Rahman adalah kenapa kedokteran dalam dunia Islam tidak maju-maju? Kenapa? Karena kebanyakan yang haram-haram. Haram. ISIS, kemudian Wahabi, ya, kemudian sebahagian ya Salafi, maksud saya sebagian besar. Oke, sebut saja semua. Ini menganut, mengikuti, mengambil begitu saja, taken for granted kepada pandangan Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Jauzi. Padahal mereka lupa membaca konteks di mana Ibnu Taimiyah hidup. Ini loh ya, hukum ini bisa dianulir, diganti, bahkan diringankan sama sekali atau bahkan dihilangkan sama sekali. Sayangnya banyak yang tidak membaca konteks ini. Jadi hukum itu bisa dirubah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, di teks yang lain ala illatihi. Ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum ini bisa gonta-ganti, tergantung kondisinya, tergantung illat. Jadi di balik teks itu ada hikmah, ada illah itu. Ada nanti hikmahnya apa, ada illah ya, latar belakangnya apa. Oke, saya kira ada pertanyaan ya. Waduh, ini Mas, pertanyaan dari Mas Indra Yusepa. Apa ada beasiswa S1 keagamaan umum yang full scholarship di Timur Tengah buat anak saya? Oh ya, saya enggak tahu ini ya. Cuma sekarang bisa medianya itu LPDP ya. Kalau S2, kemudian bisa juga menghubungi PCI NU di seluruh dunia ya, di 194 negara. Kita akan punya akses untuk ke sana ya. Atau menghubungi, dan sekarang sudah tinggal mainan HP saja itu, tinggal buka di HP ada semua itu. Aplikasi untuk beasiswa. Kalau teman saya yang kuliah banyak ya di Eropa, cuma tadi Timur Tengah ya, saya tidak punya pengalaman di Timur Tengah itu, dan memang bukan minat saya. Ya orang kan beda-beda kan ya, Mesir, toh, Arab, Yaman, kuliah nuklir gitu loh, ke Rusia kayak ke Cina gitu. Kalau pendapat saya, tapi orang beda ya silahkan. Nggak bosen itu, ke Mesir semua ya bagus ya, silahkan itu. Kita juga nggak kuliah di Timur Tengah kok juga. Biasa aja, malah saya terobsesi dengan Barat kalau saya pribadi loh ya. Kuliah mondok 6 tahun, kuliah masih tarbiyah, syariah, dakwah, ulumul Quran, waduh itu sesekali nuklir lah, apa kayak arsitektur yang keren-keren lah itu, antariksa gitu ya. Nah tapi yang sudah kadung ke Mesir ya enggak apa-apa. Yang fanatik Mesir, fanatik Yaman, fanatik Saudi, monggo, bagus itu. Kalau saya yang lain, kalau saya itu Rusia, kan keren itu kan ya. Belgia itu. Belanda yang menjajah kita juga, saya masih jengkel kadang. Kemudian ya banyak kan ya di Eropa, di Amerika kan ya. Di Jerman gitu loh ya. Kayak Pak Habibie, nah itu dia. Almarhum ya, seperti Allahyarham Pak Habibie itu. Ya kalau sudah pinter baca kitab, punya akses menguasai ilmu-ilmu alat, ya sudah baca kitab sendiri aja. Nah, tapi kalau memang maunya Timur Tengah ya bagus lah daripada. Oke, jadi apakah ada nanti bisa LPDP, Anda cari ya, Anda cari banyak itu. Link untuk aplikasinya ada. Bahkan NU setiap tahun kelihatannya PBNU itu memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa ke Mesir ya, ke Cina, ke banyak negara. Saya kalau anak Anda cerdas itu ya bagus lah belajar agama. Ke Timur Tengah bagus itu. Tapi kalau sudah mondok, menurut saya loh ya, nanti yang ngurus Indonesia ini apa lulusan Mesir saja?
apa lulusan Yaman Saudi. Saya tidak anti mereka loh ya, tapi kebanyakan, sudah kebanyakan. Cari yang lain itu loh, yang di Belgia kayak gitu, yang kan banyak itu. Atau di Kinsland ya, seperti saya, alma mater saya itu udah kuliah di bagus itu sana. Jadi musim panas perempuan-perempuan nggak pakai BH, kata teman saya. Waduh, salah lahir kita di sini katanya. Salah lahir di Indonesia, seharusnya lahir di sini. Tapi yang kalimat itu diralat saja. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya sampaikan. Jadi kepada Mas Indra Yusepa tadi, kira-kira di negara mana yang agak mudah ya? Saya kira Mesir itu mudah itu. Nanti bisa ke PBNU ya, nyari lah itu di HP Anda. Sekarang Galaxy itu dalam genggaman Anda kan ya. Oke, saya akan bacakan beberapa simpulan. Jadi begini. Kenapa Islam ini soleh likulli zaman wa makan? Nomor satu, karena tidak ada, ini pendapat seorang sarjana di barat ya, para peneliti mazhab Chicago seperti Fazlur Rahman ya, kemudian Wilfred Kenchwell Smith, kemudian dan beberapa tokoh yang meneliti Islam dengan concern ya, juga Sachiko Murata, kemudian bahkan saya untuk menyampaikan tentang Islam saya banyak mengutip sarjana di barat itu, bukan. Tapi seolah-olah saya anti barat, seolah-olah anti orang-orang Islam, tidak, itu salah besar. Ya, imam-imam kita fatihai terus setiap hari kan ya, kita baca karya-karyanya. Nah, oke. Saya lebih kagum kepada orang yang mengulas cerita mengenai Nabi Muhammad ini, orang barat. Seperti ya La Vida Maome ya, bukunya siapa? Emily Durkheim M. Kemudian Thomas Carlyle yang jadi buku-buku, atau Karen Armstrong ya, yang mengulas sejarah Nabi Muhammad tapi orang barat, pakai perspektif mereka. Kalau versi kita ya udah kebanyakan, bacaan saya semua gitu, bacaan kita. Amin ya, meskipun kalian belum baca sebagian, tapi itu kerjaan saya baca-baca gitu, tapi saya baca versi barat juga. Jadi Islam ini kenapa soleh likulli zaman? Dan ini kesimpulannya, nomor satu, karena Islam ini tidak memuja, memberhalakan bentuk. Tidak ada pemujaan. Ada bentuk masjid. Boleh mirip kelenteng kan? Boleh mirip gereja, masjid itu. Boleh kotak saja. Boleh bergambar love itu. Daun waru, godong waru, boleh. Boleh, terserah. Bentuk masjid itu tidak ditentukan, boleh seperti kopiah Pak. Saya fanatik Pak, bentuk masjid ini adalah seperti kupu-kupu ya, boleh silahkan. Oke, tidak ada bentuk dia kemudian menutup aurat, hanya batasnya ditentukan. Tapi caranya silahkan. Karpet, terpal, triplek, kardus silahkan. Pakai genteng misalnya. Silahkan. Nah, kemudian yang kedua, Islam ini punya hak-hak untuk menganulir, untuk meringankan, dan bahkan menganulir hukum sama sekali. Tapi tadi saya kemukakan begini, seandainya Islam ini hanya teks, selesai ya, dipelajari di buku-buku ya. Seandainya hukum Islam hanya teks, selesai di buku-buku. Tapi karena hukum Islam ini tidak hanya teks, tapi konteks, keadaan, ruang, waktu, keadaan para pengikut ya, orang-orang yang mengalami, maka hukum Islam ini fleksibel. Paham enggak maksud saya itu? Itu bahasa Gus Dur membumikan atau pribumisasi Islam. Boleh jadi hukum di satu tempat A, di tempat lain B. Sama dengan begini, makan minum, substansi kan ya. Caranya tidak ditentukan. Di Indonesia makanan pokok beras, gandum, silahkan. Di tempat lain keju mungkin. Sudah. Kemudian menikah, itu kan kebutuhan dasar. Sorry bagi yang merasa ini bukan kebutuhan. Sejak dahulu sudah ada pembunuhan-pembunuhan, sekarang ada. Tapi caranya, nah ini loh, Islam hanya fokus ke substansi, bukan kepada bentuk luarnya. Sudah.
Jadi nomor satu saya ulangi, Islam ini kenapa soleh likuli zaman wa makan? Kalau bahasa kita Islam Nusantara ya, bahasa saudara kita Muhammadiyah Islam berkemajuan. Kenapa? Tidak memberhalakan, tidak mengkultuskan bentuk, tapi substansi. Dua, Islam ini punya hak untuk hukumnya dianulir, ditunda. Sama dengan tadi itu loh. Ini kata Imam Syafi'i, bagaimana orang yang memerangi Allah dan Nabi-Nya, menentang hukum agama? Cari opsi paling ringan. Cara pertama bunuh, yang kedua disalib, potong tangan kaki, atau diasingkan. Yunfau minal ard. Cari opsi paling ringan, diasingkan saja. Nah itu dia. Nah ini peduli kepada hifdzun nafas, hifdzul hayah ya. Ini sesuai dengan ayat Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Oke. Sudah ini dan ini yang tidak kalah penting. Kenapa Islam ini soleh likulli zaman wa makan? Kenapa? Karena ia fleksibel. Jadi tidak baku hukum itu. Yaduru ma'illatihi wujudan ma'adaman. Pancasila ini lebih tua dari Islam. Pancasila kita sudah berpancasila itu abad keempat. Berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Raja Kudungga ya. Nanti Asma Warman, anaknya lagi Mula Warman, raja ketiga. Sekarang jadi nama kampus itu. Di Kalimantan Timur sana. Sudah berpancasila, tapi begitu Islam datang, sesuai kah? Sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai syariat, dengan agama. Sesuai. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, permusyawaratan, persatuan nomor 3. Ya, karena fleksibilitas inilah maka banyak orang gagal paham. Makanya tidak semua yang dilakukan Nabi berkonsekuensi sunnah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi berkonsekuensi bid'ah. Saya ulangi. Tidak semua yang dilakukan Nabi berkonsekuensi sunnah. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi berkonsekuensi bid'ah. Contoh ini. Jadi suatu ketika sholat id di lapangan. Sayyidina Ali kan sholat itu. Sebelum sholat ada orang sholat. Padahal lapangan loh ya. Jadi sholat. Kemudian sahabat-sahabat di sekeliling Sayyidina Ali ini bilang begini, loh Nabi kan tidak pernah melakukan sholat begini ini. Sayyidina Ali diam saja. Saya khawatir saya terkena atau dihitop oleh ancaman dalam Quran, yakni surat ini sering saya baca kalau subuh ya, surat Iqra, surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini kalau Anda membuka tafsir Ar-Razi bagus sekali ini. Ar-Razi ini yang banyak menentang Mu'tazilah ini. Saya khawatir saya nanti dianggap orang-orang yang menghalangi seorang hamba untuk sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Meskipun tujuannya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid Wa'il itu menghalangi Nabi Muhammad ya, tapi saya tidak mau termasuk golongan ini yang menghalangi orang-orang untuk sholat. Sudah, itu kan keren sekali itu. Artinya tidak langsung haram. Sama dengan tadi menentang Tuhan dan Nabi. Tidak langsung bunuh, salib, dicongkel matanya. Tidak. Itu opsi terakhir itu. Dah. Pernah mendengar cerita hadisul ifki? Hoax bahwa Siti Aisyah itu selingkuh. Pernah ya? Pernah. Panggil lagi ya. Sahabat Nabi, siapa yang sebarkan ini? Umair. Dicambuk, dideram. Panggil lagi A, B, C, D. Terakhir, siapa yang menyebarkan berita bohong ini? Abdullah bin Ubay. Jangan cambuk dia, kata Nabi. Kata Sayyidina Umar, bunuh saja orang ini. Jangan. Saya tidak mau akan ada anggapan dari orang-orang bahwa Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Yang kedua, Muhammad karena membela istrinya sampai dia tega membunuh orang lain. Nah itu loh. Jadi Nabi saja menunda. Makanya saudara-saudara kita yang sok-sok pemurnian Islam yang mengikuti Taqiyuddin Ibnu Taimiyah maupun Ibnul Qayyim Jauzi yang teorinya dikenal dengan al-wala wal bara, loyalitas dan disloyalitas, seharusnya membaca konteks Ibnu Taimiyah sebagai yang masih hidup di masa Crusade War, hidup di masa perang salib. Ya pantas kalau fatwanya keras. Kita tidak hidup di masa itu. Ibnu Taimiyah benar di masanya. Kita punya masa yang berbeda. Nah itu dia. Imam Syafi'i saja fleksibel, qaul qadim qaul jad. Nabi saja fleksibel. Kenapa sekarang ada golongan yang memaksakan pendapat ya? Nah, ini patut. Jadi perjuangan kita itu luas sekali di sini. Jadi maka harus sekarang orang banyak ndak aman, merasa ndak aman, hidup di Irak, di Suriah, banyak ndak aman. Apalagi Afghanistan. Ya kan? Sudah dikuasai Taliban. Taliban tali yang hitam itu loh, tali yang terbuat dari ban kan?
At-tali minal ban, ya, tali yang terbuat dari ban itu. Lebih aman hidup di Kanada, di Amerika. Saya pernah hidup di Jerman, aman dan damai. Di Australia, enak sekali hidup di sana itu. Kalau mau sholat, ugal-ugalnya silahkan. Nggak ada pengeras suara, teriak-teriak apa. Bersih tempatnya dan lain-lain. Jadi justru kadang merasa kita lebih aman hidup di luar negara-negara Islam tadi itu. Ini sekali lagi mengindikasikan bahwa keamanan itu penting. Melindungi hak orang lain itu tidak kalah pentingnya dengan menjaga hak-hak kita sendiri. Oleh karena itu, mengapa Islam diterima soleh likulli zaman wa makan? Karena ada fleksibilitas. Islam ini mengutamakan nilai, bukan bentuk. Mengutamakan substansi, bukan casing. Mengutamakan isi, bukan bungkus. Yang kedua, Islam ini bisa dianulir hukumnya, ditunda, diringankan, bahkan dianulir sama sekali. Kemudian, ia soleh likulli zaman, karena memang hukum ini bergantung pada ruang, waktu, keadaan. Wajib haji, tapi kalau keadaan miskin, tidak wajib, tidak istitoah. Wajib haji, tapi dia sakit, lumpuh, lalu tidak wajib. Ini loh, hal-hal yang seperti ini seharusnya kita pancar tularkan, kita kampanyekan bahwa Islam itu mudah. Ini bukan menyepelekan agama loh ya, bukan. Dan pengetahuan seperti ini tuh diperoleh dengan banyak membaca, banyak belajar, muqaranatul adyan, muqaranatul mazahib, ya, membaca ya banyak perspektif lah, banyak sisi ya. Tidak memutlakkan satu pendapat, tidak memutlakkan satu mazhab, tapi menghormati perbedaan. Nah, ini kalau bisa selesai, ini Islam Nusantara namanya. Ya, makanya kalau ada hal-hal baru, misalnya Pancasila yang banyak dituduh kafir, syirik, bid'ah, tauhid, tanyakan hal tukhalif bis syariah, bertentangan dengan syariah. 2, hal tuwafiq bis syariah, cocok dengan syariat. Kalau cocok, maka fahiya syari'atu bi ainiha. Iya, sudah jadi syariat Pancasila itu. Nggak usah NKRI bersyariah, nggak usah. Dia sudah jadi syariat itu. Nah, baik, saya kira ini pendapat saya ya. Kalau ada tidak setuju ya, manusia, ini negara demokrasi, boleh. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.